Qala Anasun falamma nazalat hadhil ayah lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ja'a Abu Talhata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna Allah ta'ala anzala 'alaika lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa inna ahabba mali ilayya bayraha wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala arju birraha wa dhuhraha indallahi ta'ala fadhha ya Rasulullah haitsu araka Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakh dzalika malun rabihun wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabina. Faqala Abu Talhah af'alu ya Rasulullah. Faqassamaha Abu Talhah fi aqaribihi wa bani ammi. Muttafaqun alaih. Hadis 302. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Abu Talhah radhiyallahu anhu adalah orang yang paling kaya dengan pohon kurmanya di kota Madinah. Di antara harta yang paling disukainya adalah kebun kurma Bayroha yang terletak di dekat Masjid Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering masuk ke kebun itu dan minum air tawar yang ada di dalamnya. Anas kemudian berkata, ketika turun ayat, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian sampai kamu menafkahkan sebagian dari harta yang paling kamu cintai. Quran surat Al-Imran ayat 92. Maka Abu Talhah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah turun ayat kepadamu, Quran surat Al-Imran ayat 92, dan harta yang paling saya sukai adalah kebun Bayruha. Oleh karena itu kebun tersebut saya sedekahkan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Saya berharap semoga bisa menjadi kebaktian dan menjadi simpanan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pergunakanlah sesuai dengan yang ditunjukkan Allah terhadapmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagus sekali. Itulah harta yang menguntungkan. Itulah harta yang menguntungkan. Sungguh saya telah mendengar ucapanmu dan menurutku baiknya kebun itu engkau bagikan kepada karib kerabatmu. Maka Abu Talhah berkata, wahai Rasulullah, saya akan melakukan petunjukmu. Akhirnya Abu Talhah pun pergi membagi-bagi kebun itu kepada kerabatnya dan saudara-saudara sepupunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bab yang ketiga 7 ini bab tentang infak dari sesuatu yang dia cintai dan sesuatu yang baik. Setelah pengarang menerangkan tentang kewajiban seorang suami menafkahi orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, pengarang atau muallif Imam Nawawi rahimahullah menerangkan bahwa infak yang terbaik adalah infak yang datang dari barang yang paling dia cintai dan yang paling terbaik yang dia miliki. Di sini ada 2 sifat di dalam judul bab, yaitu sesuatu yang dia cintai dan sesuatu yang baik. Sesuatu yang dia cintai, sesuatu yang baik. Yang dia cintai adalah sesuatu barang yang dia cinta, yang dia suka. Sedangkan barang yang baik adalah barang yang bagus dibandingkan dengan barang-barang yang lain. Yang ideal adalah berinfak, yang paling utama infak adalah mempunyai 2 sifat ini. Barang itu bagus dan juga barang itu dicintai. Timbul lagi permasalahan jika seandainya infak yang kita berikan tersebut ada 2 pilihan. Satu barang kita cintai tapi belum tentu bagus atau baik atau mungkin mahal harganya. Dan yang satu lagi
dia mahal, akan belum tentu kita sukai. Yang afdal dari itu adalah berinfak dengan yang kita cintai, yang kita sukai, daripada barang yang berharga tapi tidak kita sukai. Baik, ini dari judul bab. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah menurunkan satu ayat di dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan bir, tidak akan memperoleh bir sampai kalian menginfaki apa yang kalian cintai, sampai kalian memberi sesuatu yang kalian cintai. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang masalah bir. Apa itu bir? Sebagian ulama tafsir mengatakan al-bir adalah surga. Berarti ayat ini menerangkan bahwa kalian tidak akan memperoleh surga sampai kalian memberi infak sesuatu yang kalian sangat cintai. Memberikan sesuatu yang kalian sangat cintai. Sebagian lagi ulama tafsir mengatakan bahwa albir adalah amal saleh. Sebagaimana dalam hadis, "Inna as-sidqa yahdi ila albir." Sesungguhnya kejujuran membawa kepada bir, kepada amal saleh. "Wa innal birra yahdi ila al-jannah." Sesungguhnya amal saleh membawa kepada surga. Jadi lan tanalul birra, sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sampai kalian memberikan kasih sayang kalian kepada manusia. Berkata Hasanul Basri rahimahullahu taala, apa kata beliau dalam mentafsirkan ayat ini? "Innakum lan tanalu ma tuhibbuna illa bitarki ma tashtahun." Sesungguhnya kalian tidak akan memperoleh apa yang kalian cintai sampai kalian meninggalkan sesuatu yang kalian sukai. Jadi seakan-akan terjadi tawar-menawar. Anda ingin mencintai surga, enggan mencintai surga, ya tinggalkan sesuatu yang Anda cintai. Kemudian Hasan Basri mengatakan, "Wala tudriku ma ta'malun illa bis-sabri ala ma takrahun." Dan kalian tidak akan memperoleh apa-apa yang kalian cita-citakan kecuali dengan bersabar dengan sesuatu yang kalian benci. Jadi sesungguhnya untuk memperoleh surga hanya dua: melepaskan hawa syahwat nafsu kita, atau bersabar atas kesukaran dan kesedihan yang kita hadapi. Melepaskan dari sesuatu dari hawa nafsu kita adalah semua kenikmatan yang kita dapatkan kemudian kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makarih." Sesungguhnya surga ditaburi dengan sesuatu hal yang menyusahkan dan neraka ditaburi dengan sesuatu hal yang melezatkan, memberi syahwat. Nah, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari surganya, dari pengampunannya, kecuali dengan meninggalkan dua hal ini. Meninggalkan sesuatu yang jatuh ke dalam neraka, yaitu hal-hal yang syahwat, dan mendaki jalan menuju surga, yaitu hal-hal yang memakruhkan kita, yang menyusahkan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam naj'al lahu 'ainain?" Bukankah manusia kami jadikan dua mata, wa lisanan wa syafatain, dan lidah dan dua bibir, wa hadainahun najdain, dan bukankah kami telah berikan dia juga dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan, jalan surga dan jalan neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghardik manusia tersebut. Falaqtahamal aqabah. Kenapa mereka tidak mencari jalan yang mendaki? Kenapa? Karena semua jalan menurun akan mengarahkannya ke jalan neraka. Semua jalan mendaki akan mengarahkannya kepada jalan surga. Sehingga ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Berkata Atiyah Al-Aufi
Salah seorang ulama tafsir, apa katanya? Lan tanalu syarafad din wat taqwa, tidak akan kalian peroleh keutamaan beragama dan bertakwa hatta tatasaddaqu, sampai kalian bersedekah, memberikan, wa antum ashihau asyihau, sedangkan kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan bakhil. Ta'maluna al-'aisha wa takhshawna al-faqra, kalian mengharapkan perpanjangan hidup yang panjang, yang enak, dan kalian takut dalam kefakiran. Jadi sesungguhnya kita tidak akan mendapatkan kemuliaan din dan takwa sampai kita memberikan kepada manusia, orang-orang yang dicintai Allah, sedangkan kita sehat, dalam keadaan sehat. Karena dalam keadaan sakit kita mau memberi semuanya. Berapa waktu yang lalu saya menyaksikan infak seseorang yang sudah bergemetar tangannya 1 miliar. Dia mau dermawan 1 miliar ya kawan. Saya terus menyaksikan. Dalam keadaan sakit. Akan tapi angan-angan masih panjang, muda, kulit masih kencang, sudah bakhil sudah. As-sihha, dalam keadaan sehat, syahih, bakhil. Masih mengharapkan kehidupan, mau istri 2, mau rumah 4, mau kendaraan banyak dan semacamnya. Masih banyak panjang angan-angannya. Wa takhshawna al-faqr, masih takut kefakiran. Nah, saat itu dibutuhkanlah pengorbanan. Dan itulah yang dituntut di dalam syariat ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita contohkan langsung, kita langsung ke alam yang real. Apakah ada yang seperti ini? Kita tidak menunjuk, dalam artian ini kembali kepada keimanan yang ada pada diri kita, akan tapi cukuplah bagi kita uswah dan qudwah, panutan kita adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan oleh pengarang Imam Nawawi rahimahullah, dia adalah Abu Talha. Abu Talha, ayah tirinya Anas bin Malik. Rawi hadis ini anaknya, anak tirinya Anas bin Malik. Anas bin Malik ibunya Ummu Sulaim. Tahukah antum semua bahwa mahar yang mahal di dalam Islam adalah mahar Ummu Sulaim kepada Abu Talha? Apa itu? Islamnya Abu Talha. Ketika Ummu Sulaim ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal, datanglah Abu Talha dan dia dalam keadaan musyrik. Apa kata Abu Talha? Ya Ummu Sulaim, perempuan seperti engkau ini saya tidak ada yang menolaknya. Ketika selesai indahnya, apa kata Ummu Sulaim? Engkau wahai Abu Talha tidak ada juga yang menolaknya. Terjadi mau. Apa syaratnya ya Ummu Sulaim? Apa kata Ummu Sulaim? Maukah engkau wahai Abu Talha Islam? Ya, saya mau Islam. Itulah mahar saya. Maka jadilah mahar yang termahal di dalam Islam pada zaman sahabat Rasulullah adalah maharnya Ummu Sulaim, salah seorang sahabiyah Rasulullah SAW radhiyallahu anha. Padahal Abu Talha orang yang kaya, disebutkan di sini bahwa dia adalah orang yang paling luas tanahnya. Tanahnya yang paling mahal adalah tanah Bayraha di depan Masjid Nabawi. Antum tahu tanah yang termahal di dunia? Tanah yang termahal di dunia Mekah. Masih termahal di dunia, lebih mahal daripada tanah di Jakarta atau semacamnya. Tanah di Makkah itu sangat mahal. Tidak terbeli oleh uang karena mahalnya. Nah, Madinah dibandingkan di kalangan para sahabat Rasulullah SAW yang paling termahal adalah tanah Bayraha. Pas di hadapan Masjid Nabawi. Sama dengan kita sekarang ini yang paling termahal, yang strategis di jalan-jalan yang paling mahal. Yang strategis di masjid di kota Madinah adalah Madinah, Masjid Nabawi Rasulullah SAW. Sebelumnya Abu Talha menjadi ikon, simbol di dalam peperangan melawan khamar. Padanya turun ayat, disebutkan oleh Anas, ketika diturunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitanu fajtanibuh. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar dan judi dan berhala adalah rijis, adalah najis, maka jauhilah, mudah-mudahan kalian berbahagia, mudah-mudahan kalian berbahagia. Kemudian ayat ini dibawakan kepada
Abu Talhah bersama kawan-kawannya yang sedang minum khamar. Apa kata Anas ketika saya menuangkan khamar kepada ayah saya, Abu Talhah? Tiba-tiba seseorang mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawatu wal baghdha. Kemudian di akhir ayatnya, fahal antum muntahun, sesungguhnya syaitan menginginkan menjadi permusuhan sesama kalian, apakah kalian mau berhenti? Terdengar oleh Abu Talha, sedangkan khamar ada di mulutnya. Ketika dia mendengar, apakah kalian sudah berhenti? Kemudian dia mengatakan, intahaina ya Rab, intahaina. Kami berhenti ya Rab, kami berhenti. Dia buang. Padahal khamar waktu itu adalah hal yang sangat sulit ditinggalkan oleh orang Arab. Siapa yang bisa menanggalkan hal yang seperti ini? Kalau bukan setipe Abu Talha dan para sahabatnya yang imannya sudah menghunjam ke dalam hati. Setelah itu baru tiba syariat. Makanya kaum muslimin yang menginginkan tegaknya syariat di Indonesia ini, dengan belumnya iman, penanaman tauhid sebagaimana yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang mencari fata morgana, bohong, dusta, sia-sia, keletihan, kejenuhan yang dia dapatkan. Tidak pahala yang dia dapatkan karena dia adalah penyelewengan dari dakwah Rasulullah SAW, dan juga tidak apa yang dia dapatkan di dunia dari apa yang mereka inginkan. Harus seperti ini kita menanamkan syariat. Dari keimanan baru muncul syariat. Jadi kita menginginkan seorang muslim benar-benar bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala datang dari imannya, dari lubuk hatinya. Fahal antum muntahun? Apakah kalian berhenti? Intahin, selesai. Datang ayat ini kepada Abu Talha, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Terdengar olehnya, dibacakan oleh seorang qari imam di masjid. Ayat ini baru turun. Belum terdengar oleh Abu Talha, kemudian terdengar olehnya. Terpahami maksudnya. Sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Tersentuh imannya, kemudian dia datang kepada Rasulullah. Dia pastikan dahulu, ya Rasulullah, sesungguhnya saya mendengar ayat ini. Benarkah itu ayat Allah? Benar. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kemudian, sesungguhnya ya Rasulullah, kalau seandainya Allah memaksudkan infak yang terbaik adalah infak ya sesuatu yang dia cintai oleh seseorang, sesungguhnya saya pikir-pikir dari semua harta yang saya miliki, maka yang saya cintai adalah tanah Bayrah. Tanah di depan masjid engkau ya Rasulullah. Maka letakkanlah dari ke tempat yang mana engkau layak pandang baik-baik. Di sini dikatakan, fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Letakkan dia ya Rasulullah di mana Allah nampakkan itu terjalannya terbaik. Sesungguhnya saya mengharapkan ini sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia dalam riwayat lain? Sesungguhnya infak ini ya Rasulullah saya harapkan sir, tidak tahu oleh orang lain. Kalau seandainya ini sir, saya bisa melakukannya sembunyi-sembunyi, saya akan lakukan. Dan saya tahu ketika harta tidak saya miliki kecuali yang saya infakkan. Kemudian dia mengatakan saya mengharapkan birraha. Dia mengambil ayat itu langsung.